Apa yang menjadi ujian terakhir dalam kehidupan kita? Jangan langsung berpikir mengenai jika Anda mati, Anda akan mengalami pengadilan di hadapan Allah. Bukan itu pertama-tama yang saya maksudkan. Ujian dalam kehidupan adalah bukan hanya sekedar apa yang Anda ketahui. Bukan sesuatu yang sifatnya teoritis yang Anda kuasai. Contoh, ketika Anda akan mengambil SIM dan Anda menjalani tes, apakah itu tes tertulis maupun juga tes drive, tidak cukup bahwa Anda hanya tahu teori saja. Dan ketika Anda berjalan di jalan raya, tidak cukup hanya tahu tentang teori bagaimana menginjak gas, menginjak rem, atau yang kalau masih menggunakan manual, menginjak kopling. Anda butuh penerapan langsung. Banyak orang bisa menjelaskan bagaimana melakukan hal itu, tapi mereka yang terampil adalah mereka yang langsung dapat mempraktekannya. Tidak sedikit orang yang memiliki otak yang brilian. Nilai mereka juga selalu bagus, excellent. Anda mengenal orang-orang seperti itu. Tetapi mereka tidak sukses dalam kehidupan mereka. Apa sebabnya? Sebab mereka hanya tinggal di dalam teori saja. Mereka tidak mengembangkan diri dan kemudian tidak berani mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka peragu atau mereka terlalu memiliki begitu banyak keinginan dan tidak dapat memutuskan mana yang mereka ingin lakukan. Sementara itu ada anak-anak yang tampaknya biasa-biasa saja ketika berada di bangku pendidikan. Mereka tidak menonjol sama sekali, tetapi ketika mereka memulai kehidupannya berwira swasta, berwirausaha, mereka ternyata menjadi sangat sukses. Anda pasti mengenal orang-orang yang seperti itu juga. Hidup beriman juga tidak cukup hanya sekedar tahu saja, tahu tentang Yesus, Anda tahu tentang kitab suci, Anda tahu berdoa, Anda tahu berdevosi. Tetapi bagaimana Anda hidup sebagai pengikut Yesus? Tahu tidaklah cukup. Injil kita hari ini seperti Injil kemarin pun berkisah ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Setan-setan yang keluar tersebut tahu siapa Yesus. Engkau adalah anak Allah. Mereka tahu siapa Yesus. Tetapi mereka menjadi seperti itu karena mereka menolak Allah dalam hidup mereka. Mereka menolak Allah dan melakukan kejahatan. Pertanyaan untuk final exam untuk kita atau ujian terakhir bagi kita adalah, apakah Anda sudah mencintai seperti Yesus? Sederhana. Apakah Anda sudah mencintai seperti Yesus? Apakah Anda memperlakukan orang lain seperti Yesus? Apakah Anda berbicara dengan orang lain seperti Yesus? Apakah Anda mencintai seperti Yesus? Sederhana sekali. Mari kita renungkan. Jangan kita hanya mengaku bahwa kita seorang pengikut Yesus, kita orang yang beragama, kita orang yang beriman. Tapi kalau kelakuan kita, tutur kata kita tidak seperti Yesus, kita tidak akan lulus dalam ujian terakhir. Ingat, Matius 25 berbicara mengenai pengadilan terakhir. Yesus katakan, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, yang lapar, yang haus, yang telanjang, dalam penjara, sakit, itu kamu lakukan untuk aku. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah mencintai seperti Yesus? Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk diri kita, perjuangan kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.